Di situ ada budidaya lele, terus bunga telang, terus sayur-sayuran. Itu yang dikelola oleh Bapak RW bersama timnya, KSH maupun Bapak Ibu RT-nya. Ya, oke, kita ketemu lagi di talk show Rumah UMKM. Ya, minggu lalu gantian ya. Gantian. Kita sip-sipan. Sip-sipan ini ya rupanya ya. Kalau hari ini menemani Mas Lurah Ganteng ini ada saya Aldi Susanto sama Freddy Sambang. Freddy Sambang. Wow. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemarin Pak Aldi enggak ada. Kemana aja shiftnya? Oh enggak ya, saya kan cuman ya kalau ada yang mau lempengin jalan ya, saya kasih waktu lah. Iya. Cepat sehat ya Mbak Dania dan juga Lucy juga kabarnya agak kurang sehat ya. Iya. Oke, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya ini sehat-sehat. Dan tamu kita hari ini masih muda, ganteng ya. Ini. Dan apa? Nggak kenal maka nggak sayang gitu. Betul. Ya. Makanya kita mau kenalan lebih dekat. Nama beliau adalah, koreksi kalau saya salah nama, Kenny Peter Tupamahu, SSTP MM. Beliau adalah Lurah Pucang Sewu. Saya panggil Mas saja supaya kelihatan muda ya. Iya, bukan kelihatan muda, memang masih muda dan biar lebih energik. Mas Kenny apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya, mungkin lebih dekat ke mikrofon Mas Kenny. Nah, oke. Dan karena kita ada di perbincangan Rumah UMKM, maka yang kita akan eksplor dari Pak Lurah, Mas Lurah Ganteng ini nggak jauh-jauh juga dari bagaimana kemudian Kelurahan Pucang Sewu memfasilitasi UMKM. UMKM-nya, betul. Nah, yang mengejutkan saya ternyata beliau ini adalah teman dekatnya Freddy Sambang gitu ya. Ya. Bukan KKN loh ya kita. Bukan KKN, cuman ya pertemanan loh, enggak ya enggak apa-apa gitu. Cuman sudah jadi lurah Mas Freddy, cita-citanya jadi apa? Saya jadi orang tua yang baik. Oh. Monggo silakan Mas Freddy. Di sini kita akan berbincang mengenai Pucang Sewu ya. Siapa sih nggak kenal Pucang Sewu? Yang ada di kawasan Kecamatan Gubeng. Yang dimana kalau kita bilang Pucang Sewu, pasti kita terkenal dengan Pasar Pucang. Kemudian ada juga mengenai kesan-kesan orang-orang di sana. Yang penuh dengan campuran berbagai warga ya. Ada dari Madura, Jawa, terus pokoknya bineka lah di sana. Dan juga di sana kalau kita bisa lihat Pucang itu banyak yang jualan. Mulai dari yang industri kecil, UKM, sampai industri yang besar. Nah di sini kita akan membahas kalau dalam hal mengelola UMKM ini kan penting juga. Betul. Sejauh mana perannya sebagai seorang lurah ini bisa mengelola mereka. Seperti itu. Secara teritori Pucang itu kan ada Pucang Adi, Pucang Sewu, Pucang Jajar. Betul. Semuanya satu kelurahan doang ya, Mas Kenny? Jadi Pucang Sewu ini tidak sampai ke Pucang Adi sama Pucang Jajar. Oh. Itu sudah masuk ke wilayah Kertajaya. Ya? Oh, masuk Kertajaya. Oke. Pasar Pucang. Orang dengarnya Pasar Pucang masuk wilayah Pucang Sewu. Bukan ya? Padahal itu masuk di wilayah Kertajaya. Kertajaya ya. Oh, Kertajaya ya. Oke. Sate Mekarsari? Ya. Pucang ya? Kalau sate Mekarsari masuk wilayah. Masih masuk Pucang. Tapi bisa ke sana kita. Bisa gitu ya. Disuruh Pak Lurah gitu. Terus apa maksudnya Mas kalau disuruh Pak Lurah? Ya saya teleponkan dulu. Pak Lurah ini saja apa? Oh, enggak usah bayar gitu. Bonnya nanti. Dia enggak usah bayar parkirnya. Oh, parkirnya. Satenya tetap. Ya, oke. Dan tadi perbincangan informal saya sudah nanya ke Mas Kenny, Mas Lurah, sudah cukup lama ya ada di Pucang Sewu ya? Di Pucang Sewu kurang lebih sudah 6 tahun. Februari ini 6 tahun. Bulan Februari ini 6 tahun. Kalau bicara karir sebagai ASN sendiri, sebelum di Pucang Sewu di mana Mas Kenny? Di Kelurahan Ketabang. Lurah juga? Lurah juga. Oke. Hampir 7 tahun juga. 7 tahun juga. Oh, awet-awet ya beliau ini ya. Oke. Dan Kelurahan Ketabang itu yang pertama kali? Sebelumnya lagi di Nginden Jangkungan. Oke. Lurah juga. Lama juga? Enggak terlalu ya. 9 bulan. Oh, cuma pas. Kurang 10 hari lahiran itu. Langsung lahiran. Iya. Oke, berarti karir pertamanya menjadi lurah di Nginden Jangkungan. Kemudian ke
Ketabang. Kelurahan Ketabang baru ke Kelurahan. Semuanya pastinya kalau kita tanya pasti enak di mana? Semua enak, semua enak. jadi tanggung jawab. Tapi yang paling berkesan yang mana? Nah ini, ayo. Semua pasti punya permasalahannya. Kalau berkesan, semua pasti meninggalkan kesan yang indah. Ini ada satu hal yang kemarin dapat bocoran di Pucang ini sebagai idolnya emak-emak. Iya. Mama UMKM itu kalau ketemu pakai ini, wah. Ternyata memang ada korelasinya ya. Wajah yang ganteng tuh menunjang karir yang modern. Sebagai lurah karena ditunjang wajah yang ganteng, jadi idolanya mak-mak begitu ya. Ini menunjukkan mak-mak ini punya semangat UMKM yang luar biasa. Betul. Nah itu kita mau ngobrol soal itu. Dibandingkan 2 kelurahan sebelumnya yang waktu itu memang UMKM belum jadi sesuatu yang belum jadi perhatian khusus. Ya, baru di Pucang Sewu ini ya. Di Pucang Sewu ini pemerintah kota sangat gencar ya. Nah, Mas Rudi? Nah, di sini kan kita tahu ada beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan untuk membina UMKM ya. Pelatihan juga ya, yang sampai kita mulai jelajah di mana, masuk ke RT, ke RW seperti itu ya. Nah itu bisa nggak diceritakan, mungkin menjadi inspirasi untuk lurah-lurah yang lain seperti itu. Jadi memang pemerintah kota lebih menitik beratkan kepada UMKM karena UMKM ini kan berasal dari masyarakat sendiri. Betul. Nah kita terinspirasi dari itu, kita mengumpulkan mereka untuk diberikan pelatihan. Dikasihkan pelatihan. Memang di pemerintah kota juga sudah memfasilitasi itu. Nah kebetulan ketemu Mas Freddy menawarkan untuk ikut, ayo Pak, sekalian kita lakukan pelatihan sama Barto and Friends. Itu yang ikut lumayan ya. Ada sekitar 15 orang. 15 orang. Di awal ya. Betul. Habis itu teman-teman bilang dari para UMKM ini kepinginnya lebih spesifik lagi nih, lebih turun lagi ke bawah nih Pak. Kami lebih kepingin dekat lagi. Akhirnya turun ke masing-masing RW. Kemarin sempat jalan ke 2 RW ya. 2 RW, RW 5 sama 8. Di Kalibogor Kencana sama di Pucang Anom. Tapi belum jalan lagi ke tempat lain. Ada rencana juga untuk melanjutkan safari roadshow untuk pelatihannya. Kedepannya ada. Untuk kemarin dari Pak Camat kan karena kita sudah punya rumah padat karya ya. Rencananya nanti setiap pelatihan kita langsung dibawa ke rumah padat karya aja. Supaya nggak jago kandang katanya. Nggak jago kandang. Oke. By the way di Pucang Sewu sendiri Mas Lurah ada berapa yang aktif terdaftar sebagai UMKM yang selama ini menjadi binaan kelurahan? Kalau UMKM binaan kami ada sekitar 20-an. 20-an ya yang aktif ya. Ini kemarin dari Mas Freddy Barto and Friend ini menghasilkan beberapa inspirasi buat para UMKM. Saya tersanjung. Iya. Kemarin sempat mereka akhirnya memberanikan diri untuk maju tampil. Mereka yang pertamanya hanya menitip-nitipkan, sekarang mereka berani membuka usaha. Kemarin sempat kami berkoordinasi dengan Puskesmas Pucang Sewu untuk izin di samping Puskesmas mereka untuk menjajakan. Jualan ya. Ada di sana strategis itu ya, karena memang lokasinya cukup strategis ya dan arealnya cukup besar ya Yang di pojokan itu ya? Di pojokan sih. Iya itu ya. Dan memang ini juga didukung oleh para RW, RT yang memang punya semangat juang yang sama untuk membangun kota. Karena pemerintah kota, terutama kelurahan tidak mungkin bisa berjalan. Betul. Dukungan dari para pihak, terutama RT RW, mereka mensupport sekali. Kalau fasilitasi yang selama ini sudah diberikan bentuknya apa aja Mas Lurah Kenny? Biasanya kami membantu mereka untuk memfasilitasi untuk pembuatan NIB. NIB. Jadi kami UMKM di seluruh Pucang Sewu yang terdaftar. Tapi kalau seluruh yang terdaftar masa jumlahnya cuma 20 enggak dong ya? Itu yang tercatat aja Mas. Oke. Kalau yang selebihnya ada sekitar 50-an lebih. Dan mereka semua sudah ber-NIB. Kita sudah daftarkan mereka semua NIB. Dan kita mengarahkan mereka juga yang sudah mulai maju, kita arahkan mereka ke Epekan. Oke. Aplikasinya Pemkot itu ya. Pemkot sehingga kalau kita dari ASN belanja bisa langsung mensupport mereka. Jadi cara mensupport tidak hanya datang ke tempat, tapi
kita para ASN juga bisa belanja. Bisa secara online ya, belanja di aplikasi e-pekan. Oke. Kalau kemarin kan saya sempat baca yang di Instagramnya ya. Itu sempat juga ada bantuan dari Basnas ya? Basnas. Untuk mendukung UMKM juga ya? Jadi kita juga berkolaborasi dengan pemerintah kota maupun kayak Basnas maupun YBM PLN. Jadi semua yang bisa memberikan bantuan secara langsung kepada para UMKM kita gabung bersama-sama. Kemarin kalau dari YBM sudah memberikan bantuan juga rombong. Rombong sekitar 5 sampai 7 kemarin tuh. Oke, terus kelurahan mendistribusikannya atas dasar apa Mas Kenny? Jadi kami survei, kami memberikan surat permohonan kepada YBM. Terus kami juga buat, kalau yang tidak terfasilitasi dari YBM juga kami bikin ke Basnas. Oke. Barusan juga kemarin sekitar 2 minggu yang lalu dari Basnas mengirim 3 rombong juga. Nah, yang perlu kita beri semangat adalah mental dari para UMKM. Nah, ini mental ini yang susah. Oh, itu yang dirasakan masih jadi kendala ya. Mental mereka ini yang perlu kita bangun dulu. Cara berpikirnya mereka. Bukan hanya sekedar modal, tapi cara mengelolanya. Mental mereka jatuh bangun ini penting. Iya. Kalau mutungan ya repot ya kalau orang Jawa bilangnya. Kalau mutungan ngerti mutungan tuh? Betul. Oh, ngerti ya. Mutungan meskipun belakangnya itu Pak Mahu ngerti loh. Bocah Jawa iso, Mas. Bisa. Oh, iso. Suwe. Wis dadi lurah pirang tahun gak iso awas we. Oke, baik, nanti kita lanjutkan. Kita break dulu, kita ke iklan dulu. Dan sahabat Merkuri silakan ya, seperti biasa kalau Anda ingin ngobrol-ngobrol dengan dan mengidolakan beliau juga begitu ya. Meskipun hanya suara karena YouTube-nya belakangan nanti munculnya. Kita dengerin suaranya dulu di on air. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096. Tapi setelah iklan. Iya, memang jelang-jelang sore terus kemudian mendung hujan-hujan gini. Malah ngomongin makanan. Ngomongin sate itu kok kayaknya gimana gitu ya. Kapan dijadwalkan Pak Aldi? Oh, boleh dijadwalkan tapi ya tergantung bos. Nanti tinggal kita atur aja waktu. waktunya. Tinggal tanda tangan aja. Oke, tapi tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana program-program yang ada di Pucang Sewu dan ternyata dalam waktu tidak lama ya. Mas Lurah ya, Rumah Padat Karya akan menjadi salah satu kelolaan tambahan dari Kelurahan Pucang Sewu. Benar ya? Gitu bukan. Ya? Rumah Padat Karya itu Gubeng. Kalau ini adalah tapi kan yang cuci anu tadi itu kan Rumah Padat Karya ya itu ya. Itu masuk kategori apa kalau masuk Padat Karya? Masuk. Rumahnya program Padat Karya doang. Okay. Sama seperti kayak yang di Kelurahan Menur ya. Oh ya, teras itu ya. Yang ada pelataran. Hampir kurang lebih mirip. Cuma memang karena di sana luas lahannya lebih besar. Iya, jadi ada coffee shopnya ya, selain cuci motor. Ya. Kalau yang punya Pucang Sewu cuci motor juga, tapi karena lahannya juga terbatas. Jadi mungkin sedikit minimalis. Lokasinya di mana Mas Lurah? Ini lokasinya ada di Ngagel Utara. Jadi pojokan situ mentok Ngagel Jaya Utara nomor 2 sampingnya. Belakangnya pabrik apa namanya? Pabrik Rosella. Pabrik Karung. Ya, itu tembusan jalan kecil sahabat Merkuri, kalau Anda terus itu bisa ke Ngagel Timur ya. Tuh, ke sampingnya Ngagel Timur Gang 4 itu. Nah, itu. Oke. Dan kapan rencananya? Ini pembangunannya swadaya ini sudah berjalan sekitar 75%. Jadi mungkin ya setelah Idul Fitri palingnya. Enggak sampai ya. Maret ya. Kita bisa menarik tenaga kerja sekitar 5 sampai 6 orang untuk proses cuci kendaraan. Ya, dan polanya masih mengikuti program Pemkot secara keseluruhan untuk Rumah Padat Karya, untuk program Padat Karya ya. Jadi MBR ya. Ambil dari warga-warga gamis. Warga miskin. MBR juga ya. MBR itu kan programnya dulu, namanya dulu MBR. Kalau sekarang kan sudah keluarga miskin, gamis. Gamis. Jadi ada gamis sama pragamis. Gamis dan pragamis. Jadi kita ambil dari warga-warga yang masuk kategori gamis dan pragamis. Harapannya mereka bisa mentas dari
kategori gamis dan pragamis, bisa mandiri sendiri sesuai dengan program Bapak Wali Kota. Di yang tadi yang cucian juga ada yang mentornya yang mengajarkan atau gimana? Jadi alat itu sudah diberikan oleh pemerintah kota. Jadi mereka sudah diberikan pelatihan sebelumnya, langsung alatnya didatangkan. Ini peranan kelurahan adalah mencarikan lokasi, membantu teman-teman para yang sudah dilatih ini, warga-warga yang sudah terlatih untuk mencuci kendaraan itu, mencarikan tempat. Yang pasti tempat ini harus dekat dengan sumber mata air. Betul. Sehingga tidak kesusahan nanti mereka. Iya. Nanti planningnya kami ada 2, ada pakai air sumur sama air PDAM. PDAM dengan tarif yang berbeda tentunya ya. Tarifnya akan berbeda. Sehingga nanti warga tinggal milih nih masyarakat. Mau yang murah, meriah, atau yang bersih. Tapi gampang bolong-bolong motornya, atau mau pakai yang lebih awet gitu, pakai PDAM. Airnya bagus kok pasti. Di Pucang Sewu ini juga ada yang menarik. Ada yang namanya greenhouse ya. Greenhouse. Nah, ini juga yang kemarin menjadi sorotan dari Wali Kota, Mas Wali, untuk meninjau di greenhouse ini. Itu bisa diceritakan, Pak. Jadi greenhouse yang dimaksud ini ada di wilayah RW 8 kebetulan. Di Ngagel Utara juga kan? Di Pucang Anom. Di Pucang Anom. Terpisah di RW 8. Kalau yang tadi Ngagel Utara ada di wilayah RW 4. Oh ya, greenhouse ini yang dekatnya Kali Bogor itu ya? Bukan ya? Bukan. Posisi yang greenhouse ini cukup dalam ya tempatnya, masuk agak ke dalam. Ini di belakangnya Puskesmas Pucang Sewu. Oke. Di Jalan Pucang Anom 7. Di situ ada budidaya lele, terus bunga telang, terus sayur-sayuran. Itu yang dikelola oleh Bapak RW bersama timnya, KSH maupun Bapak Ibu RT-nya. Itu bisa disambangi sama bisa lah Mas Freddy dan kawan-kawan itu ya. Besok waktu keluar mampir ke situ bisa mampir ke situ ya. Kalau itu udah lama ya. Lele nanti. Iya. Kalau itu udah lama ya. Greenhouse ini udah lama ya. Kalau greenhouse ini dibangun sudah lama. Sudah 10 tahunan lebih. Cuma memang peran sertanya, makanya ini saya sampaikan tadi bahwa peran serta RT RW ini sangat penting. Iya, betul. Dan ini kalau penggeraknya RT RW sendiri tidak bergerak, maka akan susah. Karena para KSH, para warga ini kan butuh sosok juga. Betul. Sosok yang dibawa yang bisa mengarahkan, betul. Gitu yang mengayomi mereka, memberikan semangat, dukungan. Karena ada beberapa yang kalau RW tidak memberikan dukungan, masyarakatnya sudahlah. Cuek, acuh gitu ya. Pokoknya hidup jalan gitu. Kan? Hidup segan, mati pun tak mau. Kalau greenhouse-nya lebih luas ya, ini arealnya. Greenhouse-nya lumayan, lebih luas lagi. Lebih luas dibandingkan tempat cuci motor. Kemarin memang kepinginnya gabung ke situ, tapi karena lokasinya masuk terlalu dalam. Sehingga sasarannya kurang tepat. Kalau untuk mengundang ya, bukan mengundang, kalau untuk didatangi seorang customer. Iya. Karena ini memang juga greenhouse-nya berada di dalam pemukiman. Sehingga nanti akan mengganggu kenyamanan para warga. Berarti itu udah beberapa kali panen juga ya? Sudah beberapa kali makan lalapan ya. Lalapan lele. Sama minum telang. Iya. Oke. Dan itu beberapa fasilitas yang dipunyai. Yang terbaru memang nanti itu ya, tempat cuci motor itu. Motornya. Dan tadi disampaikan juga cuci motornya nanti karena bersebelahan dengan orang jualan sayur, nanti akan ini juga begitu ya, di-upgrade lah. Supaya kelihatan modern. Jadi memang tempat cuci motor itu kan sebelumnya ada orang berjualan juga. Nah, kita melihat juga, wah ini posisinya tepat ini. Biar mereka juga lebih tampil kekinian. Jadi jangan hanya sekedar gelar tikar, karpet. Mereka langsung menaruhkan sayuran. Kami kemarin bersama beberapa teman swadaya untuk melakukan perbaikan lokasi, sehingga harapan kami mereka juga bisa nyaman nantinya. Iya, betul. Sehingga kalau warga sekitar belanja pun lebih nyaman nih ke situ aja deh. Biar nggak terlalu jauh juga untuk belanja. Nggak terlalu jauh. Selama ini mungkin kurang karena mungkin kalau digelar di bawah itu kan kesannya kayaknya gimana? Iya, kalau ada tempat yang lebih bagus gitu kan membuat orang jadi lebih tertarik begitu. Saya masih masih ingin membahas tentang soal rombong. Kalau rombong itu bentuknya apa? Hibah ya.
diberikan dengan begitu saja atau ada persyaratan-persyaratan gitu bagi penerimanya? Nah, jadi memang biasanya siapapun bisa minta. Sebenarnya kalau mereka warga Surabaya ini kepingin, saya kepingin punya usaha nih. Oke. Saya kepingin rombong. Mereka cukup datang ke kelurahan terdekatnya. Jadi andai kata saya penduduk Pucang Sewu, dia datang aja ke kelurahan. Sesuai domisilinya dong ya kelurahannya ya. Oke. Oh bisa ya. Bisa, Oke. Kita akan usulkan. Ini contoh kemarin kami dari Basnas itu dapat 4 rombong. Satu warga ini tinggal di daerah wilayah Kecamatan Wonokromo. Oh gitu. Wonokromo. Dari Basnas langsung mengantar ke Kecamatan Wonokromo. Tapi kami bantu untuk outreach-nya. Jadi di outreach dulu, di data. Orang ini pekerjaannya, keluarganya, pendidikannya, sama usahanya juga. Usahanya apa? Oh bisa lintas kelurahan begitu ya Mas Kenny ya? Sejauh ini kami selama dia berdomisili di tempat kami atau mereka minta jualannya di wilayahnya Pucang Sewu gitu. Yang penting penduduk Surabaya kami berusaha memfasilitasi. Oh, baik hati ya iya. Pak Lurah ganteng ini ya. Enggak minta rombongan. Enggak? Rombongan sama aku. Rombongnya rombong gandeng. Rombong gandeng itu namanya rombongan. Ya, oke. Rombongnya biasanya di apa namanya untuk jualan apa? Kuliner semuanya kah? Jadi waktu kita outreach mereka, kita sekalian tanyakan mereka ini mau jualannya apa. Oh beda-beda berarti. Beda-beda. Ada yang jualan pecel, ada yang kepingin jualan bakso. Nanti kita bikin di dalam outreach itu, kita kirimkan ke Basnas, kita naikkan melalui aplikasi. Ada aplikasinya kan? Jadi di pemerintah kota sudah ada aplikasinya. Ya. Jadi dari aplikasi kita upload datanya mereka, surat outreach-nya kita kirim ke kecamatan, di kecamatan juga tembuskan ke dinas sosial. Seperti itu. Oke, berarti dapat dari Basnas 4 rombong itu bisa bentuknya bisa beda-beda juga ya, tergantung peruntukannya ya. Kalau rombongnya sejauh ini hampir sama. Kebetulan sama. Cuma penggunanya tergantung masing-masing. Masing-masing aja. Ya. Rombongnya bakso sampai pakai jual rujak. Lah ya itu takutnya kan kayak begitu. Tapi selama ini apakah semuanya sudah terfasilitasi, Pak Kenny? Sejauh ini untuk yang tidak terfasilitasi biasanya kami tadi kerjasama dengan YBM PLN itu, Yayasan Baitul Mal yang PLN. Jadi kita kemarin mengusulkan juga dapat bantuan juga sekitar 6 atau 7 kemarin. Nah itu mensupport dari pemerintah kota, makanya kita harus gotong royong. Iya. Surabaya kalau nggak gotong royong ya susah. Betul. Tapi sama-sama nanti. Ya dari apa yang diceritakan oleh Mas Lurah Kenny ini, dan karena kita juga pernah talk show di tempat yang sama ini dengan Pak Lurah Pak Camat Eko, itu artinya memang peranannya itu semuanya penting ya, mulai RT, RW, Lurah, Camat untuk membantu pemerintah. Kalau tidak ada itu, benar ya begitu ya memang ya. Dan sekarang bukan hanya Lurah Camat saja, masyarakat juga punya peranan. Masyarakat juga. Masyarakat ini masyarakat umum, ada juga para pengusaha. Oke. Jadi para pengusaha juga punya peranan untuk mensupport. Ya, mungkin bentuk CSR-nya. CSR-nya ya betul ya. Nah, CSR-nya bisa diberikan melalui kelurahan atau bisa ditransfer nanti ke rekeningnya Bangga Surabaya. Itu kan ada. Sebagai penyalur ya, jadi mendukung masyarakat Kota Surabaya sehingga dana-dana ini bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umat semua. Umat Kota Surabaya. Nah ini. Ya. Mas Freddy mau mengajukan apa? Saya mengajukan pindah warga supaya masuk ke Pucang Sewu ya. Ternyata nanti ketahuan. Kenapa? Pindah nikah. Kalau pindah nikah mungkin jauh ke Malang. Ya lanjut. Nanti saya kehilangan, nanti jangan nikah dulu. Nikah siri dulu aja. Jangan. Yuk lanjut. Iya, oke. Baik. Dan Mas Freddy tahu apa lagi tentang sahabatnya ini sebagai lurah gitu. Ternyata kalau di Pucang sendiri tuh ada jagoan-jagoan. Para mama yang punya prestasi loh. Beberapa kali ketika sebuah Kota Madia punya acara, juara terus. Bisa diceritakan Pak Lurah ini. Mak-mak ini yang hebat-hebat ini. Masih ada sampai sekarang, masih ada? Untuk lomba itu ya? Iya. Lomba Surabaya Smart City. Iya, itu juga. Jadi kemarin memang masuk kategori 70 kategori
yang berkembang mereka. Jadi 70 ini nanti tahun depan akan menjadi kampung wisata. Kampung wisata. Di mana yang jadi kampung kalau wisata yang ini? Nanti rencananya karena sudah menangnya di RW 5 Kali Bogor Kencana. Kali Bogor Kencana, oke. Di situ kami memanfaatkan para UMKM untuk membuat nasi bungkus. Kami jualkan di depan Jalan Bung Tomo. Nasi bungkusnya murah-murah tuh. Betul, 6.000. Mulai dari 6.000 sampai 14.000 tuh ada. Tergantung dari lauknya nanti. Di Bung Tomo sebelah mana ya? Itu Bung Tomo nomor 11. Jomplangan gitu aja kan gampang. Akarap ngomong jomplangan. Jadi dari Marvel ke arah timur. Oh, ke arah sini. Oke, di pinggir jalan berarti. Di pinggir jalan. Oh. Kalau tengah jalan pos polisi dong. Oh, enggak kalau di tengah jalan tuh rambu nanti. Iya, media jalan. Oh, jadi jualan di sana ya? Betul. Dan itu omsetnya mereka kemarin sempat kami tanyakan, omsetnya mereka sekitar 200 sampai 400.000 per hari. Per hari loh itu. Jadi mereka ngambil keuntungan. Jadi mereka sebenarnya tidak butuh modal banyak. Mereka ngumpulkan dari beberapa UMKM kecil yang ada di wilayahnya beliau mereka itu. Mereka kumpulkan, mereka tinggal taruh aja. Nitip ibaratnya. Oke. Nah, yang menjual siapa ini Mas Kenny? Yang menjual? Kebetulan juga kader KSA, ada Surabaya Hebat, dan juga memang penggerak di wilayah RW 5. Penggerak UMKM, Penggerak UMKM juga. Oke. Dan yang sangat membantu ya itu ya. Membantu. Dan ini kami kembangkan di beberapa RW yang lain kemarin. Dengan pola yang sama. Kemarin ada sempat bertanya, Pak, kami nggak punya modal, mau kerja. Bagaimana Pak? Kita kasih pelatihan, kurang suka. Maunya instan. Wah, ini susah kalau instan. Itu khas orang kita gitu ya. Ini instan susah. Saya bilang, coba seperti contoh yang ada di Bung Tomo. Kita kenalkan, mereka saling kenal ternyata. Akhirnya saya bilang, sudah duplikat aja. Kita carikan rombong, dapat rombong, dia berjualan, sekarang lumayan bisa bertahan hidup. Jadi sekarang penghasilannya sudah pertama masih 20.000, yang namanya awal ya. Akhirnya sekarang sudah mencapai 100.000. 100.000 sehari. Oh lumayan, kalau misalnya dia tekun sebulan bisa 3 juta ya 3 juta, kalau tiap hari jualan. Nah ini yang perlu harus diberikan semangat. Karena kadang-kadang namanya UMKM ini kan semangatnya naik turun tadi. Kita kelurahan berusaha memberikan mereka semangat, memantau mereka, kita monitor. Jadi kita kalau sehari nggak berjualan kita tanyakan, loh ini kenapa nggak jualan? Karena kan nanti pelanggan begitu sudah suka, cocok, kepinginnya nyari terus gitu. Beli makanan di sini nih, ternyata tidak ada. Nah itu. Ini yang kadang-kadang yang menjadi permasalahan kecil-kecil yang harus kita bisa selesaikan di tingkat bawah. Iya. Pernah kami ketahui kan waktu mindsetnya orang-orang sana, ketika awal jualan nggak laku, besoknya nyari ke Pak Lurah, untung. Pak, ada enggak yang lebih enak lagi? Mintanya instan ya. Instan. Itu loh. Bahkan kita pernah ngasih modal ke mereka. Pak, pinjam modal Pak. Buat apa? Mau jualan soto. Modalnya dikembalikan Pak. Berapa lama? Seminggu. Kita carikan, kita kasih modal 1 minggu, kita tunggu. Ya nggak ada kabar. Bablas. Nah ini kembali pada mental para UMKM. Jadi mereka harus punya semangat juang. Gagal sekali bangkit lagi. Tapi ada juga kemarin ini kebetulan ada yang jualan pecel. Dia jualan pecel di sampingnya TPS-nya tempat pembuangan sampah Kali Bogor. Ya. Itu ada ibu-ibu satu jualan. Jadi kalau dia nggak punya modal, biasanya dia lari ke pasar. Lari ke pasar, pinjem dulu modal. Nanti sore begitu selesai jualan pecelnya, habis dia sore bayar. Oh, untuk beli bahan bakunya itu. Bahan baku. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau punya semangat, saya belajar dari si ibu ini bahwa semua pasti ada jalan. Ya, yang betul. penting dia punya semangat dulu. Caranya itu kan nempel dulu. Ya, nempel. Ya, betul. Oke, baik. Ternyata banyak ya hal-hal menarik yang bisa kita gali dan masih ada satu sesi lagi ya Mas Freddy. Nanti kita akan terus menggali yang bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi wilayah yang lain gitu ya. Betul. Karena kan tadi Mas Kenny, Mas Lurah juga bilang jangan cuma mengandalkan RT, RW, Lurah, Camat, tapi masyarakat pun juga punya
Nah ini Barto and Friend juga itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Menurut Freddy loh ya. Iya. Enggak, tapi luar biasa banget. Nanti kita nanya ke Mas Kenny bagaimana peranan dari Barto and Friend juga. Tapi kita ke iklan dulu ya Mas Freddy. Oke. Oke, sahabat Merkuri, kita lanjutkan perbincangan kita di rumah UMKM bersama Bapak Lurah kita atau Mas Lurah kita, yaitu Mas Kenny. Nah, gimana Pak Aldi? Tadi udah bincang-bincang sama Mas Lurah ya. Ternyata banyak loh di sana itu yang UMKM-nya yang apa ya? Ibaratnya kalau nggak disemangat itu layu gitu. Iya. Ini menjadi saya harus mengapresiasi luar biasa. Iya. Keteguhan dari Mas Lurah ini. Iya, dari Mas Lurah ini karena 6 tahun beliau di situ menghadapi bukan cuman yang nggak laku ya, bahkan yang laku pun perilakunya itu masih juga nggak bisa apa ya. Kalau kita ngelihat laku itu kan, ayo cepet naik kelas gitu ya. Gimana? Memang begitu ya kondisinya, Mas. Jadi memang betul Pak. Kalau kembali lagi sama semangat juangnya tadi itu. Mereka kalau semangat juangnya kurang, begitu hari ini nggak laku, modal yang dimakan. Ini kemarin memang ada salah satu juga bapak-bapak itu sudah dapat bantuan rombong, dapat modal usaha 500.000. Ya. Janji akan berjualan. Begitu kita pantau bagaimana? Oh sudah siap. Begitu berjalan beberapa hari kemudian ditanya lagi, oh nanti dulu Pak. Begitu 2 minggu kemudian ditanya modalnya bagaimana? Modalnya habis. Minta lagi modal. Wah ini susah nih. Biasanya kalau sudah seperti itu, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kelurahan? Jadi pendekatan kita harus mengembalikan lagi sama cara berpikirnya mereka. Karena masyarakat ini masih cara berpikirnya hanya bisanya menerima, menunggu saja. Iya. Tangan di bawah nggak pernah tangan di atas. Mindsetnya mereka harus berubah dulu. Untuk para teman-teman UMKM dan kami percaya, kami yakin juga banyak teman-teman UMKM juga sudah berkembang. Yang pasti berkembang karena mereka punya semangat, mereka punya tujuan dan mereka yakin bahwa mereka pasti bisa. Kalau itu tidak tertanam, mereka hanya punya pemikiran nunggu aja. Jeneng rezeki akan datang, ini yang nggak akan pernah bisa. Jadi memang harus dirubah dulu cara berpikir mereka. Karena kalau kita carikan modal lagi, mereka dapat modal lagi, akan kembali hal yang sama terjadi. Akan terulang terus gitu ya. Karena mindsetnya masih kayak begitu. Gitu ya. Mindset ini harus dirubah juga. Apalagi kan ketika masa pandemi yang lalu itu kan mereka itu sudah terbiasa menunggu bantuan. Seperti itu loh. 2 tahun pandemi itu membuat mereka jadi manja ya. Betul. Yang dulunya memang udah manja, jadi makin manja gitu ya. Iya. Oke, ada Bu Irma Sari yang baru masuk ini pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung di Rumah UMKM ya. Sejauh ini apa peran lurah seperti Pak Kenny memantau masyarakat atau warganya yang MBR dan pelaku aktif UMKM? Maksudnya apa saja gitu peran Pak Lurah Kenny untuk memantau masyarakat, kira-kira kayak begitu. Monggo, tadi sudah kita diskusikan tapi mungkin Bu Irma Sari tertinggal atau baru mengikuti dan tertarik untuk mendapatkan penjelasan. Bagaimana? Begini, terima kasih untuk pertanyaannya. Masyarakat di Kota Surabaya jangan takut kalau saat mereka kepingin punya usaha. Larinya kemana? Silakan datang ke kelurahan terdekat. Kelurahan sesuai dengan domisilinya. Yang pastikan dia memang harus warga Surabaya. Nanti dari situ kita bisa lihat nih minatnya apa. Kalau di suatu kelurahan situ ada padat karya, apakah bisa dimasukkan ke padat karya? Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya kepingin rombong seperti tadi kita sampaikan tadi di awalnya, kepingin rombong. Nanti dari pihak kelurahan akan memasukkan, kita outre dulu. Orang ini butuh rombong atas pekerjaan apa, keperluannya untuk apa. Nanti kita usulkan untuk mendapatkan bantuan rombong. Seperti itu. Jadi kita kelurahan di Kota Surabaya ini, teman-teman kelurahan lain ini pasti bergerak secara bersama-sama untuk membangkitkan UMKM yang ada. Seperti itu. Jadi jangan ragu. Silakan datang langsung ke kelurahan masing-masing untuk memintakan bantuan apa sih yang dia mau. Betul. Gitu.
Sebenarnya enak juga ya sebagai warga Surabaya ya. Oh, enak banget. Karena ibaratnya setiap kali ada permasalahan terutama untuk kesejahteraan itu pasti ada problem solvingnya ya. Iya. Nah. Karena sejauh ini memang kita harus mengapresiasi pemerintah kota bersama seluruh jajarannya ini sangat luar biasa begitu ya. Dan itu bukan cuman isapan jempol karena hari ini testimoni dari Mas Kenny sebagai lurahnya Pucang Sewu kan membuktikan bahwa memang justru berulang-ulang beliau mengatakan warga Surabaya ojo sungkan jangan ragu-ragu juga. Kalau pengen berusaha itu datang aja ke kelurahan pasti nanti akan di follow up ya. Pasti akan di follow up. Jadi memang Pak Wali meminta kami para lurah untuk berperan aktif juga, memberikan solusi. Dan kami dikasih akses untuk bisa berkomunikasi sama semua dinas. Kalau yang punya IG bisa lihat itu ya, di IG Bangga Surabaya. Bangga Surabaya ya. Itu tuh ada link untuk melihat akses semua nomor telepon para pejabat di Pemkot Surabaya. Mulai dari atas sampai lurah paling bawah. Itu ada. Jadi ada barcode itu, tinggal scan barcode di situ nanti akan muncul nomor-nomornya para lurah. Jadi kalau aku ini nggak duit nomor lurah, nggak duit nomor camat, langsung aja masuk ke IG-nya Bangga Surabaya. Bangga Surabaya. Nanti tinggal lihat aja di situ. Nah nanti kalau misalnya responnya tidak seperti yang diharapkan, bisa disampaikan juga sebagai masukan kok ya, boleh kan? Kan kalau memang tidak direspon, nanti kan bisa juga menghubungi para pimpinan di atasnya. Kalau lurah ada pimpinannya Pak Camat. Ada camatnya, Pak ini saya bentuknya, karena kan sekarang di level di kecamatan yang untuk kayak ajang wadul gitu ya, adanya di kecamatan ya. Di kelurahan juga. Ada. Oh kelurahan juga ya. Sambat warga itu. Sambat warga. Kelurahan. Jadi masing-masing OPD juga buka. Masing-masing OPD juga. Jadi kalau mau langsung ke Mas Wali biasanya hari Sabtu, kecuali kalau wali kota ada kegiatan. Sudah tidak ada. Oh, Sabtu udah enggak ada. Jadi setiap Jumat ya. Setiap Jumat di masing-masing itu ya. Jam 1 sampai jam 4 di setiap masing-masing OPD. Termasuk di kelurahan. Kelurahan dan kecamatan. Kalau OPD kelurahan itu kan kecamatan. Kita di bawahnya kecamatan. Oke. Udah masuk ke BD itu ya. Ya. Jadi sebenarnya sekarang itu sudah dipersiapkan lengkap gitu ya. Karena bagi para pemangku kepentingan ini seperti lurah, camat dan lain sebagainya itu juga nggak mungkin bisa ongkang-ongkang gitu ya. Karena warga, pelayanan kepada warga itu harus yang nomor 1 gitu. Bahkan sekarang pelayanan kan juga per RW juga ya, yang hadir jemput bola ya. Jadi pelayanan juga tidak hanya sekedar di kelurahan, tapi pemerintah kota pinginnya masyarakat ini bisa lebih dekat dengan kelurahan. Jadi jangan masyarakat yang datang ke kelurahan, tapi kami yang akan datang mendekati pada masyarakat. Pelayanan di masing-masing RW juga. Ini ada Bu Kurnia juga. Terima kasih Bu Kurnia sudah mampir di perbincangan Rumah UMKM. Pelaku UMKM kecil pastinya pengen punya lapak atau tempat berjualan yang ramai seperti pasar malam. Apa untuk wilayah Kelurahan Pucang Sewu memungkinkan dikoordinir UMKM untuk ada pasar malam? Pasar malam. Mungkin ya basar gitu ya kira-kira ya. Gimana Mas Kenny, selama ini sudah pernah ada atau memang punya rencana? Saya nggak tahu. Bu Kurnia mudah-mudahan ada di Pucang Sewu juga ya kalau menanyakan kayak begini ya kira-kira ya. Semoga ini warga Pucang Sewu. Mudah-mudahan warga Pucang Sewu bisa komunikasi kalau memang kepingin seperti itu. Karena memang kita keterbatasan dengan lahan. Lahan. Jadi memang semua itu kembali kepada lahannya. Kalau memang di situ ada lahan yang cukup luas, akan mudah untuk dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau di Mekarsari sampingnya itu udah nggak bisa dipakai. Lapangan itu. Lapangan nggak boleh dipakai untuk itu ya. Lapangan bisa, sama nanti terkait dengan kondisi lahannya ini kan lapangan bola. Kalau dimasukin takutnya rusak gitu ya. Masyarakat semua akhirnya bisa rumputnya rusak. Jadi problemnya itu. Tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya usulnya disampaikan langsung ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah akan membahas. Kemarin sempat itu terpikir sama RW 8 itu. Kita adakan pasar malam seperti itu. Cuma memang masih terkonsep dulu sementara. Bertahap kita lakukannya. Sementara ini kan kita padat karyanya dulu. Kita selesaikan dulu, nanti bertahap lanjut.
Oke. Ini akan kedepannya ada. Oke, sabar ya Bu Kurnia. Mudah-mudahan kontak ke kelurahan juga bisa tuh. Ya? Bu Kurnia bisa kontak ke kelurahan. Ya, nomor kontaknya berapa sih? Nanti nomor kontaknya ada nih. Mau dicatat nih? Boleh. Oke. Catat. Nomor kontaknya silakan dicatat 0899 0899 36 7-nya 3 kali 777 63. Oke, ini nomor langsung nomornya Pak Lurah tuh. Pak Lurah ini. Oh, ini juga ini saya sampaikan. Hotline ini. Ada juga yang di IG-nya Bangga Surabaya itu nomor Lurah semua sudah tercatat. Sudah tercatat ya. Bisa, tapi kalau misalnya nggak kepingin repot, saya ulang ya. Ini nomor lurahnya, nomor nomor HP-nya Pak Lurah ganteng. 0899 36 777 63. Keren ya, 3663 keren ya. Sekali lagi ya, 0899 36 777 63. Itu silakan untuk Bu Kurnia dan sahabat-sahabat Merkuri yang ada di Kelurahan Pucang Sewu dan kemudian menginginkan yang sama. Kapan ini ono pasar malam gitu ya. Mumpung ini kan mau Ramadan. Mau Ramadan. Iya, mungkin kalau pasar bisa. malam itu biasanya kita rutin kalau sama teman-teman Karang Taruna LPMK itu biasanya ada di Pucang Sewu. Pucang Sewu ya, yang samping jalan depan kantor kelurahan biasanya. Iya. Biasanya kalau mendekati puasa biasanya ada ya. Tahun ini mungkin ada lagi ya. Pastinya ada lagi. Gitu. Kangen masalahnya. Pasar malam itu menyenangkan. Menyenangkan. Kita gitu diundang nggak ya? Ya? Kita diundang nggak ya? Oh, kita diundang datang nanti kita langsung. Mana lurahnya ini? Kayak jagoan aja. Cari takjil. Bukalah. Ya, oke. Mas Freddy masih ada yang mau ditanyain? Iya. Atau mau digali dari narasumber kita hari ini? Kalau saya gali dari perbincangan sore ini ya, itu memang dari Pucang Sewu sebenarnya mungkin dari kelurahan yang lain juga sama ya. Sebagai warga itu sebenarnya sudah disiapkan. Mulai dari berkait tadi kita sudah ada namanya sambat warga. Kemudian kalau kita ada masalah di perekonomian bisa dikasih namanya problem solving. Mau usaha apa? Ada fasilitas yang berupa CSR. Nah, kemudian perizinannya gimana? Ternyata juga difasilitasi juga. Nah, di sini tinggal para UMKM ini mindset dirubah. Kalau mau jualan, ya diniati, punya passion ke situ. Kalau enggak seperti yang disampaikan Mas Lurah tadi, awalnya semangat, bantuan datang, akhirnya berjalan 2 minggu, nggak jalan juga. Nah, modalnya habis. Bukan cuma nggak jalan, tapi modalnya habis. Jadi di sini mungkin di warga Surabaya bisa ya, nggak harus ke Pucang ya. Kalau di warga mungkin di kelurahan yang lain sama juga ya. Sama. Tapi by the way ada nggak yang cerita sukses story gitu dari from zero to hero kalau di Kelurahan Pucang Sewu yang sampai hari ini, Mas Kenny? Kalau dari Pucang Sewu yang tadi saya sampaikan ada yang jualan nasi bungkus itu. Yang nasi bungkus itu ya. Jadi dia memang dari nol, tidak ada modal. Karena dia punya semangat yang luar biasa. Dia menggandeng para UMKM kecil, para keluarga miskin. Jadi secara tidak langsung dia sudah membantu para UMKM yang lain. UMKM nasi bungkus yang ada di. Iya sih ya. Iya. Akhirnya setiap UMKM ini mereka bisa nyetor. Ada kata saya nyetor ya 25 nasi bungkus atau 50 nasi bungkus. Dia tidak perlu harus menjualkan ke pinggir-pinggir jalan, tapi hanya cukup dititipkan karena ini akhirnya orang-orang tertarik karena harganya pun juga tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Tempat yang strategis dengan harga yang terjangkau, ekonomis ini sangat penting. Dan sampai hari ini masih terus konsisten ya. Konsisten, dan dia siang itu sudah langsung laris, habis dah banyak. Jadi kadang-kadang kalau sampai habis itu dia nelpon lagi sama UMKM-nya, tolong dong disiapin lagi. Habis nih stoknya. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, itu yang menyenangkan, tapi yang tidak menyenangkan juga banyak. Banyak banget. Suka dukanya seperti itu. Plus minus pastinya. Tapi Mas Kenny, kalau misalnya kita tahu problem mendasarnya itu tadi kan lebih ke bagaimana mengubah mindset ya tentang entrepreneurship. Apa yang selama ini sudah dilakukan dan apa juga yang masih akan terus dilakukan oleh Kelurahan Pucang Sewu untuk mengubah mindset dari warganya? Sebenarnya mereka talenta punya, terus kemudian apa aja punya, cuma tinggal bagaimana mereka sustainability-nya untuk jualan itu. Jadi memang pemerintah kota sudah memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan.
Di pelatihan itu kan juga pasti dikasihkan cara berpikir, cara menjual, motivasi gitu ya. Semuanya pastinya. Nah ini kalau bagi warga Surabaya yang kepingin, aku kepingin ikut pelatihan, monggo bisa datang ke masing-masing kelurahan menanyakan. Pelatihan apa yang ada di pemerintah kota, teman-teman kelurahan juga sudah ada daftarnya. Ada daftarnya, oke. Oh ini butuh ini, nanti langsung disampaikan, didaftarkan. Kayak ini kemarin kami akan ada pelatihan paving. Pelatihan paving. Bikin paving maksudnya. Oh, tak pikir masak paving mau tak ikutkan. Setuju. Loro boyo ya. Bikin kotak nanti. Iya. Jadi pelatihan paving, nanti ada pabrik pavingnya yang sudah berjalan itu kan kalau nggak salah di Tambak Sari ya. Ada itu, omsetnya kan cukup besar. Nah seperti itu. Jadi butuh semangat dari masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya bilang, waduh capek, pegel. Nah itu. Iya. Ya nggak bisa menikmati hasil. Iya. Kemarin kami juga agak kembang kempis untuk mencari masyarakat yang berminat. Karena mereka berpikir gini, Pak, berapa lama baliknya? Berapa lama menghasilkan? Wah, ada pertanyaan seperti itu. Nah ini yang menjadi kendala buat kita kalau mereka tidak punya semangat juang ya pasti merotoli. Ya mau yang instan belum sudah mikir untungnya piro. Bahkan yang konyol pernah waktu pelatihan di sana, Pak anak sangu nih. Mereka berpikir bahwa ada sangunya. Nah itu. Ya selama ini memang ngejar sangu gitu ya. Pelatihannya enggak apa-apa ngantuk-ngantuk sedikit, yang penting pulangnya disangoni gitu ya. Padahal kan bukan itu maksudnya gitu ya. Kalau pemerintah kota yang mengadakan memang pasti ada. Ada uang transportnya, sama ada namanya makan siangnya. Kalau kita adakan sendiri, biasanya kita swadaya sendiri. Iya. Itulah kenapa kalau yang mengadakan itu kelurahan ditanyain tadi itu ya. Iya. Ada sangunya. Iya. Oke, baik. Ya kita sudah sampai di bagian akhir. Sebelum saya ke Mas Freddy untuk closing statement, saya minta ke Mas Lurah Kenny untuk menyemangati bukan hanya warga ini ya Pucang Sewu, tapi kita semua begitu ya, teman-teman UMKM yang mendengarkan talk show di Rumah UMKM ini. Monggo silakan. Untuk warga Surabaya, monggo ya, kami kelurahan di Kota Surabaya siap bekerja sama, membantu, memberikan semangat. Jadi semoga warga itu juga jangan pernah merasa bahwa wah aku sendirian. Mau maju kok nggak ada jalannya. Banyak yang warga Pucang Sewu yang sudah datang ke kami juga, kami memberikan jalan juga, memberikan solusi. Nah ini semoga bisa ditiru juga oleh warga di Kota Surabaya yang lainnya. Silakan cari kami di kelurahan. Kalau memang kelurahan nggak ada, bisa ke kecamatan juga. Untuk nomor-nomor teleponnya juga sudah dibagi dari pemerintah kota. Jadi pemerintah kota tuh nggak sembunyi-sembunyian. Dihubungi tidak, kami semua siap. Open, terbuka untuk siap dihubungi. Kita carikan solusi bersama. Tujuannya adalah UMKM bisa maju. UMKM punya semangat. UMKM punya tekad, punya pola berpikir yang berkembang. Tapi jangan karena hanya kepingin mendapatkan bantuan, tapi memang harus benar-benar kepingin majunya. Nah itu dia. Kalau hanya kepingin dapat bantuan, ya nggak usah, lebih baik. Karena percuma saja nanti. Nggak bisa berkembang, hanya sesaat saja. Ya. Oke. Saya mengulang nomor teleponnya karena ini sudah memang boleh dipublish begitu ya. Tapi dihubungi untuk yang oke aja ya, jangan Mas kenalan dong, Mas Lurah ganteng kenalan dia boleh aja, tidak apa-apa namanya warga. Iya toh Mas ya. Oke, 089936777763, 089936777763 itu nomor telepon dari Pak Lurah Pucang Sewu. Nama lengkapnya adalah Kenny Peter Supamahu SSTP MM. Dan terima kasih banyak waktunya. Tapi sebelum itu saya ke Freddy. Apa yang bisa kita jadikan pembelajaran atau inspirasi dari ngobrol kurang lebih sejam dengan Mas Lurah Kenny? Ya, jadi saya sampaikan bahwa jadi UMKM di Surabaya itu sangat mudah banget. Dalam artian semua fasilitas sudah ada. gitu Tinggal ya. kita aja yang mau merubah secara atau pola pikir kita. Kalau kita mau mengikuti, maka kita akan bisa naik kelas, dan naik kelas akan meningkatkan ekonomi kita. Oke, terima kasih Mas Freddy. Tapi yang paling penting adalah terima kasih ke narasumber Mas Kenny. Terima kasih banyak sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Kapan-kapan kita pasti akan mampir ke kelurahan untuk
apa namanya? Sate-nya. Oh, ya bukan enggak lah. Oh, lihat tadi Greenhouse tadi. Iya. Oke, baik. Mas Freddy, thank you ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan, sahabat Mercury di Rumah UMKM. Sampai jumpa.